Ini dia halaman penjualan dari aplikasi SIC ERP System. Kita akan bedah fitur apa yang tersedia di aplikasi ini, tepatnya di halaman penjualan. Nah, pertama di bagian atas pojok kiri di sini ada logo usaha yang nantinya bisa kalian sesuaikan dengan logo usaha kalian, dan ini dapat disetting di menu dashboard, tepatnya di manajemen toko. Jadi kalian nanti bisa ganti aja menyesuaikan dengan logo usaha kalian. Nah, ini namanya sidebar, bisa ditutup saat kalian memerlukan space atau area yang luas saat melakukan transaksi. Bisa juga dibuka ketika kalian ingin menggunakan menu-menu yang ada di sidebar ini. Nah, seperti itu. Next. Ya, di bawahnya di sini ada menu pelanggan. Dimana di sini kalian bisa menambahkan pelanggan. Ya. Kalian tinggal isi data-data pelanggan yang ingin ditambahkan. Setelah itu simpan. Nah, setelah simpan akan tampil seperti ini di halaman depan. Kalian juga bisa melihat detail data pelanggan yang telah disimpan, ya. Dan saat kalian ingin melakukan transaksi pelanggan, kalian tinggal pilih aja pelanggan mana yang ingin kalian pilih. Nah, tinggal pilih pelanggan, nanti di kolom informasi transaksi langsung di bagian pelanggannya terisi sesuai pelanggan yang kalian pilih. Nah, next di bawah di sini ada metode pembayaran, dimana metode pembayaran ini bisa kalian setting juga di menu dashboard. Apa aja yang kalian butuhkan dan yang ingin kalian gunakan metode pembayarannya, jadi tinggal ditambahkan. Nah, misalkan di sini kalian mau melakukan metode pembayaran QRIS, tinggal pilih, nanti otomatis di laporan keuangan tercatat sebagai QRIS, seperti itu. Next di bawahnya ada penggunaan stok. Maksudnya apa? Nah, penggunaan stok itu sendiri, ini ada toko, gudang, dan fleksibel. Oke, kita jelaskan. Contoh, Surya 12. Nah, sama kapal api mix. Nah, andai kata misalkan kalian menggunakan fleksibel, Surya 12 di toko ada, dan di gudang di toko kosong, adanya di gudang. Nah, ini kalian bisa pindahkan ke gudang. Jadi satu akan bertransaksi dari toko dan memotong stok toko, satunya akan bertransaksi ke gudang dan memotong stok gudang, seperti itu apabila kalian memiliki gudang dan toko. Nah, apabila misalkan kalian hanya ingin melakukan transaksi dari gudang untuk penjualan cabang mungkin, atau member mungkin, atau dikarenakan di toko semuanya lagi kosong barang tersebut, kalian bisa langsung pindahkan ke gudang tanpa harus satu persatu merubahnya. Begitupun untuk toko sama. Nah, seperti itu. Next di sini ada return penjualan. Nah, ini riwayat transaksi-transaksi yang sudah terjadi, dimana di sini kalian bisa melakukan pencarian menggunakan nomor invoice, ya, atau bisa melakukannya manual. Untuk apa? Andai kata ada penjualan yang tidak jadi dikarenakan barangnya expired. Nah, ini si pelanggan mau return atau dikembalikan gitu. Nah, dalam bentuk misalkan apa nih, tunai kah atau apa, dari sini bisa dicatat sebagai misalkan barang expired, seperti itu. Tinggal pilih barangnya yang mana, nanti lanjut, nanti akan dikembalikan ke stok. Nah, seperti itu ya, tinggal tinjau return, seperti itu. Next, di sini ada piutang untuk melakukan pembayaran piutang pelanggan, tentunya seperti itu. Dan di sini juga kalau misalkan ada piutang pelanggan,
akan terlihat sisanya berapa, jatuh temponya kapan. Seperti itu. Next, di bagian sini ada riwayat penjualan. Nah, riwayat penjualan sendiri kalian bisa mengecek ya detailnya. Apabila ada kesalahan, kalian juga bisa melakukan pengkoreksian apabila transaksi yang kalian lakukan itu ada kesalahan. Dan juga apabila kalian ingin mencetak ulang nota karena pelanggan mungkin kehilangan notanya, kalian bisa lakukan di sini di riwayat penjualan seperti itu. Nah, next di sini ada customer service atau live chat, dimana ini dapat dihubungkan nantinya ke WhatsApp toko kalian, dan settingannya ada di menu dashboard di bagian menu live chat atau customer service untuk menghubungkan ke WhatsApp yang akan dihubungkan ke menu ini seperti itu. Nah, di bawahnya di sini ada tombol untuk kalian ke menu dashboard seperti itu. Nah, ini status akun yang terlogin seperti itu. Nah, next kita ke halaman penjualannya. Nah, halaman penjualannya di atas ada kolom pencarian, dimana kolom pencariannya ini sudah berfungsi atau support scan barcode. Bisa juga kalian cari dengan nama barang makan, nah seperti itu, atau SKU barang, nah seperti itu bisa, atau kode barang juga bisa ya, seperti itu. Nah, di sini juga support apa? Nah, contoh misalkan saya ketik di sini Indocafe. Nah, pencarian sudah menampilkan persatuan jual. Contoh di sini Indocafe, ada setengah renceng, ada bal, ada piece, ada juga renceng. Sesuai dengan satuan yang kalian input di menu master barang. Gitu, tinggal tambahin aja satuan jual apa aja yang kalian ingin tambahkan, nanti akan otomatis tampil di sini seperti itu. Dan ketika kita klik pun di sini akan turun renceng. Dan apabila misalkan kalian melakukan kesalahan, misalkan yang kalian ingin input itu dus, tapi kalian salah klik, kalian juga bisa ngubahnya dari sini gitu ya. Nah, next di bagian keranjang di sini udah support foto produk juga, dan ini akan berguna untuk usaha yang bergerak di bidang makanan, restoran ataupun coffee shop untuk menampilkan menu. Nah, saat diklik dia juga bisa melakukan preview foto produk yang lebih jelas beserta informasi produk itu sendiri ya. Jadi ini akan berguna untuk usaha-usaha yang bergerak di bidang restoran, terus coffee shop, dan mungkin usaha-usaha lainnya yang mengharuskan ada preview produk seperti itu. Dan di bagian harga juga bisa dilakukan input manual ya, penggantian harga langsung di kasir. Juga bisa dikunci apabila pemilik tidak memperbolehkan kasir untuk merubah harga dari sini gitu. Itu ada pengaturannya di manajemen toko. Nah, untuk quantity barang juga bisa input manual atau bisa juga dari button yang sudah disediakan gitu. Nah, untuk satuan jual tadi udah dijelaskan ya. Nah, untuk diskon ini input rupiah ya, bukan persen. Contoh di sini kita diskon 1000. Nah, jadi subtotal jadi 80. Dan ini juga tombol hapus untuk menghapus barang seperti itu. Nah, di bawah di sini ada template nota. Template nota sendiri ini akan nantinya bisa disesuaikan dengan jenis-jenis printer yang kalian gunakan. Contoh di sini ada compact 58,
dengan ukuran printer thermal yang 58. Next nanti ada juga printer thermal 80, 100 dan selanjutnya. Jadi kalian tinggal pilih aja menyesuaikan printer yang kalian gunakan seperti itu. Oke, nah, misalkan kita tambah lagi, kita lakukan satu transaksi. Oke, ini kita lakukan tunai, ininya fleksibel. Oke, udah. Nah, kita misalkan masukkan di sini 500.000. Nah, untuk fitur shortcut keyboard bagi yang menggunakan komputer ini udah berfungsi juga ya. Jadi tidak harus terpaku menggunakan mouse gitu. Ini udah support. Nah, oke, proses transaksi sekarang. Yes, proses. Hasil cetak transaksi. Terserah mau cetak atau enggak. Berhubung di sini gua nggak mau cetak, ya udah, printernya juga nggak ada di bawah. Kita pilih tidak aja. Bisa bagiin ke WhatsApp. Saat nanti udah dilakukan setting untuk WhatsAppnya, nanti otomatis ini akan dikirim ke struknya ke pelanggan yang tadi dipilih ya, Star Indosumber. Jadi otomatis akan masuk ke WA si pelanggan seperti itu. Kalau kalian klik ya bagikan, kalau tidak ya tidak, seperti itu. Nah, untuk preview halaman kasir seperti inilah halaman kasirnya. Apabila ada komentar atau request, silahkan berkomentar di video ini. Oke, thank you.